Terakhir kali aku merasakan Elliot mengusap-usap punggungku, adalah setelah aku tidak menjawab pertanyaannya soal Rahel karena memilih untuk tidur saja. Usapan itu sungguh membuatku merasa nyaman hingga semakin mengantuk. Tidak ku ketahui kapan Elliot berhenti melakukan hal tersebut, tetapi ketika aku membuka mataku dan menatap jam dinding di kamar, kudapati saat ini waktu menunjukkan pukul 2 siang. Sebenarnya jika tadi aku tidur pukul 8 pagi, sangat normal aku bangun pukul 2 siang. Namun entah mengapa, rasanya aku tertidur lama sekali hingga badanku terasa pegal. Aku pun bangkit dari baringku, lalu menatap ke seluruh penjuru kamar. Satu-satunya yang ada di pikiranku dan ingin kucari adalah Elliot. Sayangnya, aku sendirian. Sunyi yang ada di dalam kamar mewah itu cukup menerangkan kalau Elliot tidak ada. Elliot mungkin pergi ke kantornya dan bekerja sejak tadi pagi. Aku merasa khawatir padanya, secara semalam dia pasti tidak tidur sama sekali karena berada di rumah sakit untuk menungguku. Apakah dia baik-baik saja sekarang? Ingin sekali aku menelepon Elliot dan menanyakan keadaannya, tetapi aku takut mengganggu dan malah membuatnya risih karena menganggap aku berlagak peduli padanya. Saat aku masih termenung di atas kasur, tiba-tiba saja pintu kamar diketuk. "Nyonya, apa kau sudah bangun?" Suara seorang pelayan terdengar di luar sana. Dari intonasi suaranya yang sangat sabar dan sedikit berirama, aku menduga kalau sepertinya ini bukan pertama kali sang pelayan mengetuk dan memanggilku. Mungkin saat tadi aku masih tidur, dia sudah datang dan mengetuk juga. "Sudah. Aku sudah bangun," jawabku seraya turun dari kasur. "Bisakah kau keluar dulu, Nyonya? Kau belum makan sama sekali sejak pagi." Aku membuka pintu kamar dan langsung berhadapan dengan pelayan yang membawakan segelas air putih untukku. Aku pun meminum air itu, lalu mengikuti sang pelayan untuk turun ke lantai bawah. Aku pikir dia akan mengajakku untuk ke meja makan. Aku juga sudah siap untuk menanyakan soal Elliot, terutama mengenai pukul berapa suamiku itu pergi ke kantornya tadi pagi. Akan tetapi, pelayan tidak melangkah menuju dapur dan justru berjalan ke arah pintu utama. Tepat ketika aku keluar dan berdiri di teras, aku melihat ada sebuah food truck penjual roti bagel di sisi halaman rumah. Aku bingung sekaligus kaget. "Kami sudah memasak untukmu. Tapi Tuan Elliot bilang, tadi pagi kau mengidam ingin makan roti bagel. Jadi sebelum ke meja makan, barangkali kau ingin makan apa yang kau inginkan dulu, Nyonya," ujar pelayan padaku. Tak berselang lama, Rick Tyson, sekretaris sekaligus asisten pribadi Elliot, muncul dari dekat truk penjual roti bagel di halaman dan menghampiriku. "Elliot yang mendatangkan itu ke sini?" Tanyaku kaget sekaligus sangat antusias sambil menunjuk truk tersebut. Rick tersenyum dan mengangguk. "Dia menuruti keinginanmu. Apapun yang kau minta, dia pasti akan memberikannya padamu. Tetapi, jika penjualnya sampai ikutan dibawa ke sini, ini agak berlebihan. Dia tidak tahu seberapa banyak roti bagel yang kau inginkan karena tadi pagi kau langsung tidur, sehingga dia menyuruhku untuk segera mendatangkan penjualnya sekaligus agar kau bisa makan sepuas yang kau mau." Wah! Senyumku langsung mengembang. Aku melangkah meninggalkan teras untuk menghampiri truk penjual bagel itu. Sang penjual memberikan 2 roti untukku. Aku pun menerima dan mulai memakannya dengan perasaan yang sangat girang. "Pak Elliot akan datang sebentar lagi. Sejak pukul 9 pagi tadi dia harus menghadiri pertemuan penting di Wall Street, lalu pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Nona Rahel sebentar. Sekarang sedang dalam perjalanan pulang," jelas Rick. Aku sempat termenung ketika Rick menyebutkan soal Rahel. Dengan mulutku yang penuh oleh kunyahan bagel, aku pun merespons penjelasan Rick dengan anggukan saja. Aku senang jika Elliot akan pulang. Aku ingin mengucapkan terima kasih padanya karena melakukan semua ini untukku. "Makanlah pelan-pelan. Kau bisa tersedak," tegur Rick. Kedua pipiku makin mengembung ketika aku tersenyum padanya. Setelah menelan kunyahan di mulutku,
Aku menjawab, ini sangat enak. Apa kau selalu bersemangat dan menggebu-gebu begini? Aku tak menanggapi dan sibuk memakan bagelku dengan lahap. Rick menatapku dari atas ke bawah, lalu bergumam pelan, pantas saja Pak Elliot menelan ludah sendiri dan berujung jatuh cinta. Aku tidak tahu apakah pendengaranku salah atau tidak. Namun, aku yakin kalau barusan Rick mengatakan kalimat soal Elliot jatuh cinta. Kau bilang apa barusan? Aku tidak dengar, tanyaku pada Rick. Rick terlihat agak panik dan buru-buru menggeleng. Tidak. Bukan apa-apa. Aku tidak terlalu menghiraukan, memilih untuk melanjutkan memakan roti bagelku. Ternyata yang diucapkan Rick memang benar. Selang beberapa menit kemudian, sebuah Audi berwarna hitam memasuki pelataran rumah. Rick pun segera menyusul mobil mewah itu ketika berhenti di dekat garasi, karena tahu yang mengendarainya adalah Elliot. Aku masih berdiri di depan truk penjual bagel, meminta satu bagel lagi dari pria paruh baya yang melayani, lalu memakannya dengan lahap. Ketika akhirnya Elliot menghampiriku, aku tersenyum lebar pada pria yang mengenakan setelan jas hitam dan dasi merah bergaris itu. Elliot, seruku antusias. Kau sudah pulang rupanya. Telan dulu makananmu, tegur Elliot. Aku mengangguk padanya, lalu menelan kunyahan roti di mulutku. Sambil menunjuk truk di dekat kami, aku berkata, aku tidak tahu kalau kau sampai mendatangkan ini ke rumah. Ini sungguh membuatku terkejut. Elliot mengulas senyum simpul padaku. Sorot mata coklatnya juga melunak, tak terlalu tajam dan tegas seperti biasanya. Dia menjulurkan tangan kanannya ke wajahku, lalu mengusap bagian atas dan sudut bibirku menggunakan ibu jarinya, membersihkan remahan roti di sana. Kau suka? Tanya Elliot dengan suara beratnya yang rendah dan dalam. Aku mengangguk lagi, entah sudah yang keberapa kalinya aku mengangguk sejak bangun tidur tadi. Sebenarnya, kau tidak perlu sampai melakukan ini. Aku hanya bilang kalau aku ingin makan bagel, dan satu roti pun sudah cukup untukku, tuturku pada Elliot sambil mengisyaratkan angka menggunakan jari telunjukku. Aku minta maaf karena telah merepotkanmu, Elliot. Makanlah sepuasmu. Mudah bagiku menuruti keinginan kecilmu ini. Aku tersenyum. Jika menurutnya ini adalah hal kecil, tetapi bagiku ini adalah pemberian yang sangat besar. Aku baru tahu ternyata begini rasanya meminta hal sepele kepada seorang agregat miliuner macam Elliot. Penjual roti bagel memberikan kursi padaku dan Elliot. Dengan begitu, aku bisa duduk manis di halaman rumah sambil memakan roti bagelku lagi, dan lagi. Elliot pun juga memakan satu roti bagel, menemaniku di halaman itu dan kami makan bersama. Aku tidak tahu berapa banyak roti yang aku habiskan. Aku memiliki tipe tubuh mesomorf, metabolisme tubuhku cukup tinggi dan membuatku tidak mudah gemuk walaupun makan banyak saat hormon tubuhku sedang tidak stabil seperti saat ini. Dan sekarang, ketika aku menyadari kalau aku sudah memakan cukup banyak roti bagel, aku merasa malu pada Elliot. Aku tidak mau dia menganggapku rakus. Maka dari itu, aku segera berhenti dan melirik canggung ke arah Elliot di sebelahku. Apa? Elliot mengerutkan kening ketika menyadari aku sedang meliriknya. Kenapa tidak makan lagi? Makanlah yang banyak. Aku pun menggeleng pelan. Aku sudah kenyang. Benarkah? Aku akan menyuruh penjual roti ini datang lagi besok jika kau masih ingin, kata Elliot. Senyumku mengembang. Tak kusangka, Elliot benar-benar perhatian dan sangat baik. Tidak usah, Elliot. Ini sudah sangat cukup untukku. Sekitar 3 menit kemudian, terlihat sebuah SUV mewah berwarna putih melewati pagar rumah dan masuk ke halaman. Aku pun terperangah karena dari jendela mobil tersebut, aku melihat sosok ayah dan ibunya Elliot. Aku bahkan tak tahu kalau kedua mertuaku itu akan datang ke sini lagi. Itu ayah dan ibumu, ucapku pada Elliot. Dia mengangguk, lalu menjawab, mereka langsung berangkat ke New York setelah tadi pagi aku menelepon untuk mengabari soal kehamilanmu.
Sungguh. Wah. Kita harus menyambut mereka. Aku berniat untuk segera beranjak menuju bangunan utama rumah agar bisa bertemu kedua orang tua Elliot. Akan tetapi sebelum benar-benar berdiri dari dudukku, aku sempat terdiam sejenak. Aku terdorong untuk mendekat pada Elliot yang duduk tepat di sebelahku. Aku memegang lengan atletis Elliot yang berbalut jas hitam, lalu menariknya untuk sedikit menunduk ke arahku. Kemudian, aku langsung mencium pipi kanannya. "Terima kasih, Elliot. Kau baik sekali," ujarku, berterima kasih atas apa yang sudah dia lakukan untukku siang ini. Dia terdiam. Raut wajahnya mendadak kaku usai aku mencium pipinya, seolah tindakanku itu adalah suatu hal yang mengejutkan dan membuatnya sangat syok. Aku pun mengulum bibirku yang barusan kugunakan untuk mencium Elliot. Ekspresi Elliot membuatku cemas kalau sampai apa yang aku lakukan telah memantik rasa kesalnya. Namun di waktu yang bersamaan, aku juga senang karena bibir ranumku ini menempel di pipi tegasnya barusan. Tak mau sampai Elliot menyadari kalau aku merasa gugup saat ini, aku pun langsung berdiri dan berlari kabur meninggalkannya yang masih mematung di kursi depan truk penjual bagel. Aku menyambut ayah dan ibunya Elliot yang baru datang. Ibunya Elliot langsung memelukku dengan sangat erat, bahkan juga seperti ingin menangis ketika dia mengatakan kalau dia sangat gembira mengetahui aku sedang hamil. Ini adalah reaksi yang cukup mengejutkan bagiku. Seumur-umur aku tak tahu kalau kehamilan adalah suatu hal yang sangat besar bagi sebagian orang. Melihat bagaimana ibunya Elliot semringah sekaligus segembira ini, aku merasa terharu. Aku jadi membayangkan bagaimana jika ibuku masih hidup dan mengetahui kalau aku hamil, tetapi tanpa mengetahui kalau kehamilanku adalah syarat yang diinginkan Elliot dari pernikahan kontrak kami. Sebab jika ibuku tahu soal itu, dia mungkin akan pingsan dan sangat sakit hati. Aku mengajak orang tua Elliot untuk segera masuk ke rumah, sementara dua orang pelayan membantu mengangkat barang bawaan mereka dari mobil. Aku duduk di sofa ruang tamu bersama ibunya Elliot. Dia mengajakku mengobrol banyak hal, terutama tentang apa yang boleh dan tidak boleh aku lakukan selama hamil. Kalau boleh jujur, agak membosankan ketika mendengar semua hal panjang lebar yang ibunya Elliot katakan soal hamil, sebab hampir sebagian besar hanyalah mitos belaka. Namun, tentu saja aku tidak lancang dan tetap duduk manis mendengarkan dengan baik. Saat kami sedang mengobrol, Elliot masuk ke rumah sambil memegangi pipi kanannya. Dia melenggang begitu saja bersama Rick Tyson menuju ruang kerjanya tanpa menoleh sama sekali, bahkan meski ibu mertuaku sudah memanggil. Ibu mertuaku mungkin tak suka dicueki, makanya dia kembali memanggil dengan sedikit paksaan. Alhasil, Elliot pun terpaksa menghampiri sofa tempat kami berada. "Kau belum menyapa ibu." Mungkin karena ingin menyapa putra semata wayangnya, ibu mertuaku itu berdiri untuk memeluk Elliot. Dia sudah bersiap untuk menangkup wajah Elliot dengan maksud memberikan kecupan di pipi. Namun, Elliot malah menghindar sambil berkata, "Jangan, ibu. Jangan cium aku." "Kenapa?" Ibu mertuaku mengernyit bingung. Elliot mundur satu langkah. Dia memegangi pipi kanannya lagi, lalu berbalik dan berjalan pergi, seolah melindungi pipinya itu agar jangan sampai tersentuh oleh apapun. Semuanya membuatku heran, sampai aku menyadari kalau pipi yang Elliot tutupi itu adalah yang tadi aku cium di halaman. Mengapa dia seperti itu? Apakah dia tidak mau bekas ciumanku menghilang dari pipinya? Aku tahu Elliot ada di dalam ruang kerjanya. Sejak tadi siang menjelang sore ketika kedua orang tua Elliot datang, dia mendekam di dalam ruangan itu dan tak kunjung keluar sampai waktu menunjukkan pukul 8 malam. Aku tidak tahu apakah dia sibuk atau bagaimana, tetapi dia berada di ruang kerjanya bersama Rick Tyson, sekretaris sekaligus asistennya. Pelayan juga membawakan makanan ke ruangan itu, sehingga Elliot tidak perlu keluar kalau memang sedang sibuk. Kedua orang tua Elliot sudah masuk ke kamar tamu.
Mereka akan menginap tentunya, dan sekarang harus istirahat karena seharian dalam perjalanan dari rumah mereka di Florida. Aku duduk di sofa ruang tengah sambil sesekali menatap ke arah koridor, menunggu kapan pintu ruang kerja Elliot akan terbuka dan dia keluar dari sana. Aku sadar kalau aku bertingkah seolah benar-benar sedang menunggunya. Aku juga tidak mengerti mengapa aku begini, tetapi aku hanya ingin memastikan kapan Elliot akan muncul. Ketika aku masih duduk di sofa, ponselku berdering. Aku pun mengambilnya dari atas meja, lalu mendapati adanya telepon masuk dari nomor Keith. Keningku berkerut, agak terperangah ketika melihat namanya tertera di layar ponselku. Setelah termenung selama beberapa saat, aku pun menjawab telepon dari Keith dan menempelkan ponselku di telinga. Lily. Sapa Keith di seberang telepon. Ya. Halo, Keith. Apakah aku mengganggu waktu istirahatmu? Tidak, kok. Aku sedang santai. Ada apa? Dini hari tadi saat kau di ruang istirahat, sepertinya kau tidak sengaja menjatuhkan cincinmu. Aku menemukannya di kasur yang kau tempati. Aku menatap jari jemari tangan kananku. Cincin kawinku dengan Elliot masih tersemat apik di jari manisku, tetapi cincinku satunya lagi yang biasa aku pakai di jari tengah memang tidak ada. Aku sama sekali tidak menyadari kalau cincin itu terlepas dari jariku sejak masih di rumah sakit. Astaga, benar. Aku baru sadar cincinku tidak ada, ujarku seraya bangkit dari duduk karena merasa agak panik. Aku menyimpan cincinmu begitu menemukannya sebelum pergi untuk operasi. Aku selesai operasi pukul 9 pagi dan kau pastinya sudah pulang, sehingga aku simpan dulu karena tidak sempat bertemu denganmu untuk mengembalikan. Dan sejak tadi siang aku berniat untuk menghubungimu, tapi kupikir kau mungkin masih istirahat, makanya aku baru menghubungimu sekarang. Mendengar penjelasan panjang lebar dari Keith, aku menghela napas lega dan mengangguk seolah dia bisa melihat anggukanku itu. Sekali lagi terima kasih, Keith. Beruntung kau yang menemukannya. Itu cincin peninggalan dari mendiang ibuku. Jangan cemas. Besok kau masuk, kan? Ya, masuk pagi. Ya sudah, akan kukembalikan besok saat bertemu di rumah sakit. Sekali lagi terima kasih, Keith. Tidak masalah. Omong-omong, kau baik-baik saja. Sebelumnya aku melihatmu menangis di ruang istirahat. Aku kepikiran jika ada hal buruk yang terjadi padamu. Aku tersenyum simpul. Ya, tidak perlu khawatir. Kalau ada apa-apa, kau bisa menghubungiku. Aku akan langsung menemuimu. Aku sedikit membasahi bibirku dengan lidah. Sikap Keith yang sangat ramah dan penuh perhatian memang tidak banyak berubah. Dia masih sama seperti dulu. Namun dengan kondisi kami sudah berpisah bertahun-tahun lamanya, lalu bertemu lagi saat aku sudah menikah dan menjalani hidup yang agak menyedihkan, kupikir aku tidak bisa terjebak untuk terus menganggap sikap Keith sebagai sesuatu yang lebih. Aku enggan menjadi labil. Aku sadar kalau aku sungguhan telah jatuh cinta pada Elliot, meski posisiku sebagai istri kontraknya menjadi pantangan besar untuk diriku sendiri. Namun tetap saja, dengan situasi itu, aku tidak boleh merasa terpaku pada Keith juga di waktu yang bersamaan. Lily, kenapa kau diam? Apa suaraku masih terdengar? Suara Keith di seberang telepon seketika menyadarkanku dari lamunan. Aku pun tersenyum dan menjawab, ya, aku dengar. Kalau begitu, istirahatlah yang cukup. Selamat malam, Lily. Malam, Keith. Aku mengakhiri telepon dengan Keith, lalu menghela napas panjang. Sudah kuniatkan kalau sekarang aku akan langsung pergi ke kamar dan menunggu Elliot di sana saja. Baru aku berbalik dan akan melangkah, aku langsung menubruk tubuh seseorang yang entah sejak kapan berdiri tepat di belakangku. Tinggi badanku yang hanya setara dengan bahu orang yang kutabrak itu membuat dahiku harus membentur dada bidangnya. Aku pun meringis pelan sambil mengusap-usap dahiku. Walaupun tidak mendongak untuk melihat wajahnya, aku tahu kalau itu adalah Elliot.
Hanya dari aroma parfum saja aku sudah dapat menebak. Entah sejak kapan hidungku jadi sangat peka dan pandai mengendus aroma khas Elliot saat berada di sekitarku. Aduh, keluhku masih sambil memegangi dahi. Kenapa kau muncul tiba-tiba? Kau membuatku terkejut. Elliot menatapku dengan kerutan serius yang tercipta di keningnya. Pria yang mengenakan kemeja putih dengan bagian lengan yang tergulung sampai siku itu menurunkan pandangannya untuk beralih menatap ponselku. "Menelepon siapa barusan?" tanya Elliot tajam. Dia kelihatan kesal. Pertanyaannya barusan seperti bukan untuk meminta jawaban, tetapi justru menghardikku untuk menjelaskan. "Bukan dari siapa-siapa," jawabku. "Hanya dari rekanku di rumah sakit." "Rekanmu sekaligus mantan pacarmu?" Aku mengerucutkan bibir. "Memangnya kalau benar mantanku kenapa? Tidak boleh. Kau tidak boleh berhubungan dengan pria manapun. Hapus nomornya dari ponselmu. Kenapa kau marah-marah dan menyuruhku melakukan itu? Apa salahnya menyimpan nomor pria di ponselku? Dia kan rekanku. Kau berani membantah perintahku. Lalu aku harus bagaimana? Habisnya kau aneh sekali. Tiba-tiba muncul dan menyuruhku menghapus nomor pria di ponselku." Aku menghela napas. Sembari memalingkan wajahku untuk menatap ke arah lain, aku melanjutkan, "Kau tidak berhak melarang walaupun kau suamiku, karena kau juga punya urusanmu sendiri dengan wanita lain, kan? Kau benar-benar..." Cek. "Kau membuatku ingin marah, Lily. Aku tidak mau menggubris Elliot. Jadi, aku melangkah melewatinya untuk menghindar dari kegugupanku apabila dia semakin marah. Elliot menyusulku. Bahkan ketika aku menaiki tangga, ku dengar derap langkahnya mengikuti di belakang. Aku membuka pintu kamar utama dan langsung masuk, begitu pula dengan Elliot. Tepat saat kami sama-sama berada di dalam kamar, Elliot memegang lengan kananku dengan erat. Dia menendang pelan bagian bawah pintu menggunakan kaki kirinya. Dan begitu sudah tertutup rapat, dia menarikku dengan kuat ke hadapannya dan menyudutkanku ke pintu tersebut. Aku tentu tidak bisa berbuat apa-apa meski ponselku bahkan sampai terjatuh. Beruntungnya benda itu jatuh di atas karpet yang ada di dekat pintu, jadi tampaknya tak akan ada masalah. Selain itu, tarikan Elliot yang benar-benar kuat membuatku ketakutan kalau kepala belakangku akan menghantam pintu dengan keras ketika dia menyudutkanku. Namun ternyata Elliot seperti sudah memperhitungkan segala tindakan yang dia lakukan. Dia menempelkan telapak tangan kirinya tepat di belakang kepalaku. Dengan begitu, aku tidak terbentur sama sekali dan terlindungi oleh tangannya. Aku sedikit menunduk untuk melirik tangan Elliot saat Elliot mengunci pintu di belakangku. Pandanganku kembali tertuju pada Elliot, bersamaan dengan upaya yang kulakukan untuk tertegun susah payah saat tatapan mata coklatnya menyorot sangat serius padaku. Dia seperti sedang marah, sementara aku tentu saja takut padanya. "Aku sudah sering memperingatmu, Lily," kata Elliot. "Jangan coba-coba membantah perintahku. Kau harus patuh padaku." Aura dominannya yang sangat tajam ketika mengatakan semua itu, sejujurnya membuatku tak bisa berkutik. Dia memiliki kemampuan retorika dan persuasif yang sangat besar. Kuyakin orang yang baru mengenalnya selama beberapa bulan seperti aku, sulit sekali untuk membelot dan seperti hanya ingin menunduk patuh padanya. Namun untuk melompati batasan ini, aku memberanikan diri menjawab, "Kau menyuruhku untuk menghapus nomor rekanku. Apa fungsinya jika kupatuhi perintah itu? Sekalipun aku hapus, tetap saja dia akan menghubungiku dan aku juga akan menghubunginya jika kami memiliki keperluan terkait pekerjaan." Elliot diam menatapku. Manik matanya bergerak pelan menandangi tiap jengkal wajahku dari jarak kami yang sangat dekat sekarang. Saat aku berniat untuk memalingkan wajah karena benar-benar merasa terintimidasi olehnya, dia memegang daguku, lalu membuat wajahku tetap mengarah padanya agar mataku tak bisa sedikitpun beralih ke lain arah selain kepadanya. "Baiklah,
Tak apa jika kau menyimpan nomornya di ponselmu. Tapi, kau tidak boleh berkomunikasi atau berhubungan dengannya, ujar Elliot. Aku terdiam. Cukup lama aku hanya bergeming membalas tatapan Elliot. Kemudian, aku pun berujar, kenapa kau menjadi sangat posesif? Kali ini, Elliotlah yang diam. Aku tahu kau menikahiku, tapi ini hanya status sementara saja, kan? Kau pun memiliki kekasih. Jika kau boleh berhubungan dengan wanita lain bahkan di hadapan istrimu sendiri, mengapa aku tidak boleh? Tuturku. Ini menyeramkan. Maksudku, mulutku mengatakan semua itu dengan penuh keberanian dan mengikuti perintah perasaanku, sementara logikaku justru merutuk sekaligus merasa khawatir dengan kenekatan ini. Kau bertanya mengapa kau tidak boleh? Elliot mengangkat kedua alisnya, lalu melanjutkan, jawabannya adalah karena aku yang membuat aturan. Aku yang mengatur segalanya dan berkuasa atas dirimu. Paham? Seharusnya aku berhenti bicara dan tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, sebab itulah yang selalu aku lakukan tiap kali disudutkan oleh ancaman Elliot. Namun kali ini, aku bahkan tidak paham mengapa mulutku rasanya gatal sekali ingin terus menyahutinya. Kau egois dan sangat kejam. Mentang-mentang kau membantu ayahku, kau memperlakukanku seperti budakmu, membuatku harus pasrah ketika kau ingin mengendalikanku. Kau hanya menginginkan anak dariku, kan? Kenapa kau tidak suka melihatku dekat dengan pria lain jika aku tidak lebih dari sekadar wanita yang kau beli, usai memberikan bantuan pada ayahku? Semua kalimat yang aku tuturkan langsung terhenti, sebab sedetik setelah itu, Elliot mencium bibirku. Ciumannya sangat dalam dan liar, hingga aku terbungkam sekaligus tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Tangan kirinya masih berada di belakang kepalaku, sementara tangan kanannya terlingkar erat memeluk pinggangku. Aku hampir tidak bisa bernapas karena ciuman Elliot yang benar-benar intens dan tak berjeda. Aku tidak tahu harus bagaimana di dalam belenggu Elliot. Dengan kedua mataku yang terpejam rapat, aku terdorong untuk membalas ciumannya. Aku mencengkeram bagian lengan dari kemeja Elliot. Peraduan bibir kami kian panas dan membuatku mengesampingkan segala pikiran tentang apapun selain kenyamanan berada di antara rengkuhan Elliot. Beberapa menit kemudian, Elliot menjeda ciuman kami. Aku pun terpegun, lantas berusaha untuk meraup oksigen dengan benar setelah sejak tadi nyaris lupa untuk bernapas. Aku harus sedikit mendongak untuk menatap Elliot, dan dia tentunya menunduk untuk mendekatkan wajahnya pada wajahku. Mataku memandang Elliot dengan sayu, jemariku bertumpu di bahunya yang berotot. Napas hangatnya berembus di dahiku ketika dia menyelipkan rambutku ke balik telinga. Hanya dari napas yang berat itu, dapat kurasakan betapa serius hasrat Elliot padaku saat ini. Sesaat setelahnya, Elliot kembali menautkan bibir kami. Dia mengangkat tubuhku dengan mudah tanpa melepaskan tautan bibir kami, sehingga aku pun melilit kedua kakiku di pinggang Elliot dan membalas ciumannya dengan menggebu-gebu. Aku tidak akan menyangkal. Aku menginginkannya saat ini. Aku tidak akan mengeluh jika menyentuhku, menghujaniku dengan ciuman dan cumbuannya, dan melakukan segala yang dia inginkan pada tubuhku. Elliot, kau... Satu kalimat pun gagal aku lontarkan karena deru panas di tubuhku yang kian menanjak karena perlakuan Elliot saat ini. Elliot menghentikan segala tindakannya, tetapi tidak menyudahi posisi kami. Aku masih tetap melilitkan kedua kakiku di pinggang Elliot yang mengangkatku. Kesunyian seketika menyelimuti usai tak terdengar lagi decak kamuan Elliot yang agresif. Aku ragu untuk menatapnya karena ku tahu saat ini pipiku pasti agak memerah akibat tersipu. Namun, dia yang masih merengkuh tubuhku memberi tuntunan agar aku menatapnya. Kau baik-baik saja, Lily. Apakah tidak apa-apa? Tanya Elliot. Maksudmu? Kau sungguh membuatku sangat bergairah, Lily. Tapi kau sedang hamil muda. Apakah tidak masalah jika aku melampiaskan ini sekarang juga?